Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 641 Orang-orang kuat berkumpul di ngarai. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Lin Zier, wajahnya langsung menjadi marah. Dalam sekejap, ketika para prajurit dari istana Changhai Yuntai melangkah ke dalam susunan teleportasi, Lin Bai melesat dan bergegas ke dalam susunan teleportasi. Lin Bai dari Sekte Lingjian. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia akan berteleportasi dengan para prajurit dari istana Changhai Yuntai? Sudah berakhir. Istana Changhai Yuntai dan Sekte Lingjian memiliki dendam yang mendalam. Jika dia sendirian dengan Changhai, puluhan tuan dari istana Yuntai berteleportasi bersama, jadi ketika dia sampai di Pulau Gantung, dia akan langsung dicabik-cabik oleh istana Changhai Yuntai. Banyak prajurit yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Lin Bai dan murid-murid dari istana Changhai Yuntai berteleportasi pada waktu yang hampir bersamaan. Jika tidak terjadi apa-apa, Lin Bai akan muncul di satu tempat bersama seluruh murid istana Changhai Yuntai. Biarpun susunan teleportasi ini diteleportasi secara acak, jarak di antara mereka tidak akan pernah terlalu jauh. Lin Bai, putri tertua dan pendekar darah, memandang Lin Bai dengan cemas. Su Jianan juga mengecilkan matanya. Wow, Lin Bai melangkah ke dalam susunan teleportasi dan segera merasakan perasaan gemetar. Lin Zier, ambil nyawamu. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan ketika cahaya tiba-tiba muncul lagi, dia sudah berada di ngarai. Apakah ini di sini dan di sana? Mengapa tidak ada murid dari istana Changhai Yuntai? Lin Bai berdiri di tebing ngarai, mengangkat kepalanya dan melihat ke segala arah. Tidak ada murid dari istana Changhai Yuntai di tempat ini, yang lebarnya ribuan mil. Meskipun susunan teleportasi ini diteleportasi sekaligus, jarak antar prajurit yang bepergian dalam kelompok yang sama tidak akan terlalu jauh. Tapi sekarang Lin Bai muncul di ngarai ini, tidak ada prajurit dari istana Changhai Yuntai dalam radius ribuan mil dan 100.000 mil. Ini aneh. Tidak hanya Lin Bai yang merasa aneh, tetapi bahkan para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu sekarang berteriak karena terkejut. Apa yang terjadi? Lin Bai berteleportasi dalam kelompok yang sama dengan para prajurit dari istana Changhai Yuntai. Bahkan jika dia jatuh secara acak, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Ya, para murid dari istana Changhai Yuntai jatuh. Pegunungan yang paling dekat dengan Gunung Qingtian. Dan Lin Bai sebenarnya berada di ngarai terluar Pulau Gantung. Bukankah jarak ini terlalu jauh? Banyak prajurit berteriak kaget. Pada saat ini, sinar cahaya jatuh dari langit dan jatuh di semua sisi ngarai tempat Lin Bai berada. Hua 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 hua. Lebih dari 30 cahaya dan bayangan jatuh dan berubah menjadi manusia. Dan mereka sebenarnya berada di ngarai ini saat ini. Lin Bai memperhatikan ada prajurit yang jatuh, dan segera melihat dari dekat. Sinar cahaya menyebar satu persatu, memperlihatkan jubah murid Sekte Wu Feng dan istana Liehuo. Di antara mereka, pria berdarah dari Sekte Wu Feng dan roh api tiran api dari istana api Agni ada di antara mereka. Selain mereka bertiga, ada lebih dari 20 pembunuh Wu Fengmen di ngarai, dan lebih dari 20 murid istana api. Ketika Lin Bai melihat mereka semua jatuh, matanya tiba-tiba menyusut. Bukankah kamu bilang itu akan segera dikirim? Mengapa semua murid dari istana api dan semua murid dari Sekte Wu Feng diteleportasi bersama? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Di ngarai itu, selain Lin Bai, sebenarnya ada prajurit dari Sekte Wu Feng dan istana Liehuo. Sial, Sekte Wu Feng akan datang tahun ini. 31 prajurit telah tiba di ngarai, jadi ada 25 di ngarai. Belum di istana api Agni. 27 prajurit telah datang ke istana api Agni tahun ini, jadi ada 23 di ngarai. Bukankah itu yang kita sepakati? Apakah itu diteleportasi secara acak? Mengapa mereka semua tiba-tiba diteleportasi bersama-sama? Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Banyak pejuang mengatakan ini dengan tidak percaya. Lin Bai, Su Jianan berteriak dengan cemas. Istana Changhai Yuntai yang terkutuk. Su Jianan secara alami melihat pada saat ini bahwa ini jelas merupakan tipuan kecil dari istana Changhai Yuntai. Jelas bahwa dia ingin para prajurit dari istana api Agni dan Sekte Wu Feng berurusan dengan Lin Bai terlebih dahulu. Ketika putri tertua melihat prajurit Sekte Wu Feng dan prajurit istana Liehuo berjatuhan di sekitar Lin Bai, dia juga terkejut. Dia diam-diam berkata dengan marah, istana Changhai Yuntai benar-benar semakin menjijikkan. Pendekar darah berkata, ini adalah Changhai. Trik kecil istana Yuntai. Benar-benar memalukan. Hari demi hari, mereka terus mengatakan bahwa kami para pejuang di Laut Cina Timur adalah bidat yang jahat, tetapi bahkan kami tidak mau repot-repot menggunakan metode tercela dan kotor seperti itu. Semakin banyak Su Jianan memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia segera berdiri dan berkata kepada King Haitian, Zhao Xiansheng, bukankah menurutmu ini keterlaluan?
Bukankah kamu setuju dengan teleportasi acak? Memindahkan sejumlah besar prajurit dari Sekte Wu Feng dan Istana Api. Sejumlah besar prajurit berteleportasi ke sisi Lin Bai. Su Jianan tiba-tiba meraung. King Haitian berkata dengan suara dingin, Su Jianan, jangan berkata-kata kasar, kami tidak punya hak untuk mengatur teleportasi acak ini. Adapun mengapa sejumlah besar prajurit dari Sekte Wu Feng dan Istana Liehuo muncul di ngarai itu, maka Anda harus melakukannya, tanya susunan teleportasi. Apa pedulimu padaku? Zhao Xiansheng berkata sambil tersenyum, tentu saja, Su Jianan, senior Zhao Longtu ada di sini, jangan membuat omong kosong dan mengganggu keanggunannya. Dia mendengar Zhao Xiansheng menyebutkan Zhao Longtu. Zhao Longtu segera tertawa dan berkata, ini memang menarik. Kompetisi semacam ini menarik. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan keluar dari ngarai itu hidup-hidup. Yang bisa keluar adalah yang kuat. Haha, ini menarik. Zhao Longtu berkata sambil tersenyum. Gila, Istana Changhai Yuntai sangat tercela. Apakah teleportasi instanmu seperti ini? Oh, kembali ke sekte terkuat di kerajaan Shenwu benar-benar menghina tuan-tuan. Banyak prajurit yang tidak berani marah tetapi tidak berani, mereka semua mengutuk dengan suara rendah, memandang rendah Istana Changhai Yuntai dari lubuk hati mereka. Ketika Su Jianan mendengar Zhao Longtu berbicara, dia hanya bisa duduk dengan marah dan mengertakkan gigi, menatap dinding batu proyeksi dengan cermat, memperhatikan setiap gerakan di ngarai. Tidak ada keraguan bahwa pergerakan di ngarai telah menjadi fokus perhatian semua pejuang yang hadir. Bagaimanapun, sekarang ada sejumlah besar master dari 4 sekte besar berkumpul di ngarai. Duan Qinghong adalah orang terakhir yang masuk ke dalam susunan teleportasi setelah 3 sekte lainnya dan Lin Bai pergi. Lokasi susunan teleportasinya tidak jauh dari Gunung Qingtian. Setelah mendarat, dia dengan hati-hati mendekati Gunung Qingtian. Di ngarai, 40 atau 50 prajurit yang ditemui Lin Bai semuanya adalah penguasa Sekte Wu Feng dan Istana Liehuo, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka diteleportasi segera? Kenapa begitu banyak prajurit dari Sekte Wu Feng dan prajurit dari Istana Api diteleportasi bersama-sama? Dan mereka diteleportasi ke ngarai tempat aku berada. Ini suatu kebetulan. Lin Bai memiliki senyum aneh di wajahnya, dan matanya tiba-tiba terasa dingin. Ada begitu banyak trik kecil Istana Changhai Yuntai. Lin Bai berpikir dengan jari kakinya, dan dia bisa menebak bahwa ini adalah tipuan Istana Changhai Yuntai. Segera, semua prajurit dari Sekte Wu Feng dan prajurit Istana Api mendongak dan melihat Lin Bai setelah mereka mendarat. Li Bai, ambil nyawamu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang, dan kekuatan yang menakutkan melanda Lin Bai. Bab 642 Tinju Langit Terbakar Naga Api. Begitu Lin Bai melihat semua prajurit dengan jelas, dia segera diserang oleh kekuatan api yang menakutkan ini. Lin Bai, ambil nyawamu. Fiuh. Segel tangan api yang kuat menyerang, dan nyala api yang mengerikan menghantam tubuh Lin Bai seperti membakar langit. Mata Lin Bai tiba-tiba bersinar, dan dia menjauh. Sidik tangan besar yang menyala-nyala membombardir dinding batu, meninggalkan warna hitam pekat. Lin Bai melihat dengan seksama, dan orang yang menyerangnya jelas adalah Huo Ling. Lin Bai dan Huo Ling sebelumnya memiliki dendam di medan perang selatan, karena Huo Ling pernah bergabung dengan Wu Jian untuk menaklukkan Lin Bai, namun dikalahkan oleh Lin Bai, dan dia tiba-tiba merasa dirugikan. Kebetulan hari ini, karena Huo Ling Tian memberikan perhatian khusus pada kompetisi tahun ini, dan ia tak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk menjadikan Huo Ling dan Huo Ba menjadi 2 orang super jenius, sehingga kekuatan Huo Ling meningkat drastis hingga mencapai puncaknya. Master terbaik dari 700 negara di Lingdong. Benar saja, begitu Huo Ling mengambil tindakan, kekuatannya tidak kalah dengan Feng Yunxiu. Ketika Zhao Longtu melihatnya, dia berkata sambil tersenyum, anak laki-laki ini telah mengembangkan energi api dengan sangat baik. Dia murid dari sekte mana? Mendengar pujian Zhao Longtu, Huo Ling Tian berdiri dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, laporkan kepada senior Zhao Longtu, orang ini adalah murid Istana Api-Api saya, dan dia juga putra kedua saya. Putra pertama saya, Fire Ba, juga ada di ngarai itu. Zhao Longtu mengangguk puas dan berkata, tidak buruk, lumayan, kedua putramu. Semuanya baik-baik saja. Setelah kompetisi ini selesai, biarkan mereka mengikutiku kembali ke Miracle Ridge. Mendengar kata-kata Zhao Longtu, Huo Ling Tian sangat gembira sehingga dia tidak bisa mengungkapkan emosinya. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih dan berkata, terima kasih, senior Zhao Longtu, atas dukungan Anda. Terima kasih, senior Zhao Longtu, atas dukungan Anda. Huo Ling Tian tiba-tiba merasakan hal itu. Dia hampir mengosongkan semua fondasi dan batu spiritual Istana Api Agni untuk menciptakan tiran api yang hidup.
Dua jenius super Huoling dan Huoling, langkah ini disetujui oleh Zhao Longtu. Setelah kompetisi selesai, Huoling dan Huoba akan pergi ke Miracle Ridge. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Istana Api Agni sangat berharga. Sangat berharga. Ini adalah keuntungan besar. Selama Huoling dan Huoba menjadi terkenal di Miracle Ridge, maka tidak hanya Huoba dan Huoling yang akan melambung ke angkasa, tetapi Istana Api Agni juga akan bangkit dan menjadi sekte kelas 1 di 700 negara di timur. Dari Lingdong, ekstasi di hati Huoling Tian saat ini sulit untuk ditenangkan, dan dia melihat roh api dan tiran api di layar dengan penuh semangat. Ketika Huoling melihat Lin Bai menghindari serangannya, dia meraung dengan marah, Lin Bai, bukankah kamu sangat keren? Mengapa kamu begitu penakut sekarang? Ayo, datang dan bertarung denganku. Lihat apakah aku tidak membunuh kamu. Terbakar sampai tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Huoba melangkah maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak kedua, apakah orang ini memiliki dendam terhadapmu? Huoling mencibir, saudaraku, apakah kamu masih ingat kapan saya datang dari Nanjing? Apakah Anda terluka parah ketika kembali dari medan perang? Semua luka saya berasal dari mengalahkan orang ini. Huoling berkata kepada Lin Bai sambil mencibir. Dan sekarang aku, Huoling, bukan lagi Huoling yang sama seperti sebelumnya. Aku akan menghapus rasa malu di medan perang selatan dengan darahmu hari ini. Huoling meraung ke arah Lin Bai dengan suara dingin. Ketika Huoba mendengar ini, matanya tiba-tiba berkilat marah dan tajam, ternyata kamu menyakiti saudara keduaku, dan kamu berani tampil di depan kami sekarang. Kamu berani sekali. Kamu pasti akan mati hari ini. Huoba. Baik Ling maupun Huoba sangat marah dan memandang Lin Bai dengan sangat marah. Saudaraku, jangan mengambil tindakan, biarkan aku membunuhnya sendiri. Jika tidak, akan sulit untuk memadamkan amarah di hatiku. Raung Huoling. Segera, Huoling mengabaikannya dan segera mengeluarkan energi kultivasi ke seluruh tubuhnya, menyerang ke arah Lin Bai dengan ganas. Bilah darah Wu Fengmen berdiri di pinggir lapangan dengan penuh minat, mengamati dalam diam. Ketika Huoba mendengar bahwa Huoling tidak mengizinkannya mengambil tindakan, dia segera menunggu dengan tenang. Fire Tyrant juga sepenuhnya mengakui kekuatan roh api. Pastilah Istana Api Agni bersiap untuk kompetisi tahun ini antara 4 sekte besar. Namun, butuh banyak usaha dan menggunakan hampir semua akumulasi pengetahuan Istana Api Agni selama beberapa ratus tahun terakhir untuk menghidupkan roh api dan tiran api. Menjadi 2 orang super jenius. Teknik api-api, bakar langit dan rebus laut. Roh api menggunakan keterampilan gerakan cepatnya untuk meledak ke arah Lin Bai. Energi api yang mengerikan meledak dari angin tinju, dan menghantam dengan ganas. Dalam sekejap api menyapu langit dan menyerang. Lin Bai terbang dengan pedangnya dan menghadapi serangan itu. Terjadi ledakan keras. Roh api dengan mudah menghancurkan energi pedang Lin Bai. Lin Bai terkejut dan berkata, haha, saya tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, kekuatan kultivasi Anda akan meningkat pesat dan mencapai kondisi puncak seperti itu. Huoling melihat keterkejutan pada Lin wajah Bai dan berkata dengan ekstasi. Hahaha, apa yang akan lebih mengejutkanmu masih akan datang. Lin Bai, kamu tidak bisa menjadi lawanku hari ini. Apiku akan membakarmu sampai tidak ada tulang yang tersisa. Gelombang api yang deras memenuhi tubuh roh api. Kekuatan berkumpul, seperti dewa api yang akan membakar langit. Teknik api-api. Tinju langit pembakaran naga api. Roh api tiba-tiba mulai bergerak dengan keras, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan dia melepaskan tinju yang menakutkan di telapak tangannya. Kekuatan api yang mengerikan menyebar ke segala arah, menyapu langit dan bumi. Tinju langit pembakaran naga api adalah salah satu seni bela diri terkuat dalam seni api. Setelah digunakan, nyala api yang mengerikan itu cukup untuk membakar langit dan bumi, menyapu segalanya, dan mengubahnya menjadi bumi hangus selama setahun. Sebuah pukulan terjadi, dan seekor naga yang menyala-nyala meraung dari langit. Ketika Huoba melihat Huoling menampilkan rangkaian seni bela diri ini, dia langsung mencibir, sepertinya kemenangan telah diputuskan. Pendekar pedang nomor 1 di Lingdong, tidak lebih dari itu. Hahaha, Lin Bai, lakukanlah kamu hanya punya kekuatan sekecil ini. Kamu bahkan tidak bisa bergerak dari tuan muda kedua kita. Pendekar. Pedang nomor 1 di Lingdong, hahaha, menurutku kamu adalah wanita jalang nomor 1 di Lingdong. Prajurit dari Istana Api di sekitarnya melihat bahwa Huoling menggunakan seni bela diri yang kuat dalam seni api, dan tiba-tiba merasa seperti dia menang, dan tertawa sinis pada Lin Bai. Kematian. Saat seni bela diri dilepaskan, Huoling tampak sangat gembira, seolah-olah dia melihat Lin Bai berubah menjadi abu di bawah pukulannya. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi. Saat dia melihat roh api menyerang dengan pukulan,
ekspresinya tiba-tiba berubah, dan cahaya dingin yang menggigit meledak. Pedang Qingge bergetar, dan cahaya tajam yang mengerikan tiba-tiba terbuka. Niat pedang tingkat ketiga bergerak sebagai respons terhadap suara dan menyebar ke segala arah. Huo Ling awalnya memiliki ekspresi ekstasi di wajahnya, tetapi saat dia merasakan niat pedang Lin Bai, senyumannya tiba-tiba berhenti. Entah kenapa, ada ledakan ketakutan di hati Huo Ling. Inilah ketakutan Lindbergh. Rusak. Lin Bai menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang kuat mengenai pukulan Huo Ling, langsung merobek roh api Huo Ling dan mengenai tubuh Huo Ling. Engah. Huo Ling memuntahkan seteguk darah di tempat dan mundur beberapa langkah. Awalnya, aku ingin melihat betapa kuatnya seni api Istana Api, tapi aku tidak berharap untuk memberimu wajah. Kalau begitu, maka kamu mati. Saat Lin Bai mengalahkan roh api, dia bergegas keluar dengan pedang. Cahaya pedang memenuhi udara dan langsung menuju ke dada Huo Ling. Bab 643 Semua Jenius di Istana Api. Mati. Mata Lin Bai menyipit, dan cahaya tajam dan mengancam melintas. Cahaya pedang abu-abu memenuhi udara di atas pedang Qingge. Kematian. Pedang pembunuh instan diaktifkan dalam satu tarikan napas, dan cahaya pedang abu-abu melintas melewati tenggorokan roh api secepat kilat. Merasakan bayang-bayang kematian, Huo Ling begitu ketakutan hingga wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru memohon ampun, tidak, ayahku menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk mendorongku ke dalam jajaran super jenius, bagaimana mungkin aku bisa mati di dunia ini? Di sini, saya masih ingin pergi ke Miracle Ridge, Lingnan, dan Dongzhou. Tampaknya ketika saya pergi ke Kerajaan Suci Pusat, saya ingin menjadi penguasa seni bela diri. Bagaimana saya bisa mati di sini? Mati dengan warna kuning, di tangan orang yang tidak berguna dengan semangat bela diri kelas 1. Saya tidak ingin mati. Ekspresi Huo Ling berubah drastis dan dia buru-buru memohon belas kasihan, Lin Bai, aku salah, aku tidak berani lagi, tolong lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Fiuh. Tetapi pada saat Huo Ling memohon belas kasihan, cahaya pedang abu-abu Lin Bai langsung memotong kepala Huo Ling. Engah. Kepala Huo Ling yang ketakutan terbang setinggi lebih dari 3 meter dan jatuh 10 meter, ekspresi wajahnya masih begitu terkejut dan ngeri. Saudara kedua, hati-hati. Tidak. Saudara kedua, Huo Ba melihat serangan pedang sengit Lin Bai dan segera memperingatkan Huo Ling. Tapi Huo Ba tidak pernah menyangka saat dia membuka mulut untuk mengingatkannya, kepala Huo Ling akan dipenggal oleh pedang Lin Bai. Lin Bai tampak tenang dan mencibir, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Sue Ren, yang sedang menonton pertempuran, tiba-tiba melihat keterampilan pedang Lin Bai dengan terkejut dan berkata dengan dingin, mengapa keterampilan pedang ini terlihat seperti milik Wu Feng Sekte Pembunuhan Instan dengan satu nafas. Pedang. Sekte Wu Feng juga memiliki pedang pembunuh instan. Sekte Wu Feng awalnya adalah sekte pembunuh tiada taraf di 700 kerajaan Lingdong, dan merupakan organisasi pembunuh kuno dengan akar yang dalam. Pada saat ini, begitu Lin Bai bergerak, Sue Ren mengenalinya sebagai gerakan pedang dengan pedang pembunuh instan. Sue Ren berkata, pedang pembunuh instan di sekte Wu Feng penuh dengan pecahan. Tidak ada yang bisa mempelajarinya, tapi dia benar-benar bisa menggunakannya. Mungkinkah pedang pembunuh instan satu nafas yang dia dapatkan adalah versi lengkapnya? Sue, kata Ren. Saat Blade memikirkan hal ini, wajahnya menjadi bersemangat. Pedang pembunuh instan satu nafas sangat kuat dan merupakan keterampilan bela diri tingkat surga. Pedang pembunuh instan satu nafas yang diperoleh Wu Fengmen juga merupakan versi yang tidak lengkap. Meski bisa diolah, kekuatannya berkurang setengahnya dibandingkan dengan pedang pembunuh instan satu nafas yang sebenarnya. Bloodblade juga bisa menggunakan pedang pembunuh instan satu nafas, tapi kekuatan pedang pembunuh instan satu nafasnya hanya setengah dari milik Lin Bai. Pikiran bahwa Lin Bai benar-benar bisa membunuh pedang dengan satu nafas segera membuat pedang darah sangat bersemangat. Jika dia membunuh Lin Bai, pedang darah pasti bisa mendapatkan keterampilan bela diri yang kuat ini. Segera, Sue Ren diam-diam mengeluarkan belati berwarna merah darah dari tas penyimpanannya. Dia tersenyum galak, dan perlahan menghilang dari tempat itu dengan gerakan tubuhnya, tapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun setiap gerakan Sue Ren terlihat dari sudut mata Lin Bai. Lin Bai, kembalikan nyawa saudaraku. Huo Ba memandangi tubuh tanpa kepala Huo Ling dan meraung dengan marah. Energi api di tubuhnya terus melonjak, kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Huo Ling. Kekuatan tiba-tiba menyapu ke arah Lin Bai. Bang! Sebuah pukulan keras datang, dan kekuatan api yang memenuhi langit membuat Lin Bai mundur 3 langkah. Lin Bai menstabilkan tubuhnya, mengangkat kepalanya untuk melihat tiran api, dan segera mencibir dan berkata, mencari kematian. Gunung dan sungai akan sunyi selamanya.
Lin Bai sekarang telah berlatih teknik pedang Jingfeng hingga tingkat kesempurnaan setelah digunakan, itu menyebar ke seluruh dunia. Angin kencang melonjak, dan niat pedang memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk memadat. Pedang itu menghantam dengan keras, dan kekuatan tak terbatas dipadatkan menjadi energi pedang, mengenai tubuh tiran api itu. Puff! Ketika pedang jatuh, kekuatan menakutkan secara langsung menghancurkan semua pertahanan tiran api, mengirim tiran api itu terbang lebih dari 100 meter, menghantam gunung, mengeluarkan seteguk darah yang besar, tampak tertekan dan ngeri. Tak tertandingi. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Huo Ba tercengang oleh kekuatan Lin Bai. Kekuatan Tyrant api dan roh api, mereka menganggap diri mereka sebagai kekuatan budidaya terkuat di alam pil ilahi setengah langkah, dan mereka hampir tak terkalahkan di alam pil ilahi setengah langkah. Dan pedang Lin Bai barusan benar-benar melampaui kekuatan alam ramuan dewa setengah langkah, dan hampir mencapai kekuatan alam ramuan kuasi manusia. Ini membuat ngeri si tiran api. Dia akhirnya mengerti mengapa Huo Ling mati dengan mudah di tangan Lin Bai. Ternyata kekuatan Lin Bai sangat dekat dengan alam ramuan manusia. Ayo, ayo, ikut aku. Fire Tyrant segera bangkit dari tanah dan berteriak pada prajurit istana api di sampingnya. Ya, Tuan Muda tertua. Saudara-saudara, silakan dan balas dendam Tuan Muda kedua. Huff, kamu berani membunuh para prajurit dari istana api saya, kamu hanya berpikir kamu tidak memiliki umur yang panjang. Lebih lanjut dari 20 orang di ngarai ini para prajurit istana api mengeluarkan senjata mereka satu demi satu dan menunjukkan semangat bela diri mereka. Kekuatan yang menakutkan berkumpul, dan kekuatan api yang mengerikan mengubah semua makhluk di ngarai menjadi bubuk. Bumi hangus. Mati. Lin Bai, ambil nyawamu. Hei, apa yang bisa dilakukan pendekar pedang terbaik di Lingdong? Kenapa kamu tidak menunggu mati di tangan kami? Haha, omong kosong pendekar pedang terbaik di Lingdong. Hesi adalah wanita jalang nomor 1 di Lingdong, hahaha. Para prajurit dari istana api bergegas satu demi satu, dan kekuatan mengerikan mereka berkumpul menjadi tombak api yang menembus langit dan bumi, dan menghantam, mengguncang langit dan menghancurkan bumi. Ruang kosong. Wajah Lin Bai menjadi dingin dan dia berkata, kalau begitu, izinkan saya menunjukkan kepadamu kekuatan dari pembudidaya pedang nomor 1 di Lingdong. Kekuatan supernatural. Hentikan angin. Niat pedang tingkat ketiga dengan cepat memobilisasi kekuatan langit dan bumi, dan menghantamkan pedang yang tak terbendung. Dengan marah menebasnya, cahaya pedang yang menembus langit dan bumi membelah langit dan menghantam dengan marah. Gemuruh. Terdengar suara keras yang menggemparkan bumi. Cahaya pedang bertabrakan dengan pukulan lebih dari 20 jenius dari istana api ini. Dalam sekejap, percikan api beterbangan, kekuatan dahsyat melonjak, menyebar ratusan meter, dan bumi rata dalam sekejap. Ah! Hei! Hei, hei. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kami memiliki lebih dari 20 prajurit yang menyerang bersama-sama, dan dia dengan mudah dikalahkan olehnya. Kami berdua dikalahkan begitu dengan mudah. Lebih dari selusin jenius bergabung untuk menyerangnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Apakah orang ini monster? Sekelompok prajurit dari istana api berkata dengan ngeri. Lin Bai mencibir dan berkata, beraninya kamu mengaku jenius. Mati, mati. Pedang pembunuh instan diaktifkan, dan cahaya pedang abu-abu tersapu dengan tajam. Tidak, tidak, Lin Bai, jangan bunuh aku tahu kesalahanku. Pastor Lin Bai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Leluhur Lin Bai, aku bersujud padamu, jangan bunuh aku. Sekarang para prajurit dari istana api ini tidak memiliki keraguan tentang kekuatan kultivator pedang nomor 1 Lingdong. Saat pedang Lin Bai menyapu ke depan, mereka merasakan ketakutan akan kematian, dan segera berlutut dan memohon belas kasihan. Disayangkan, Lin Bai menutup telinga dan menyapu dengan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam menyapu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Puff, puff. Dalam sekejap, lebih dari 20 kepala terbang ke langit bersama-sama. Bab 644, Tinju Setan Api. Lin Bai menyapu dengan pedangnya, dan segera lebih dari 20 kepala terbang ke langit. Para prajurit istana api di ngarai kini menjadi mayat tanpa kepala, jatuh ke tanah. Darah dari leher mereka melonjak keluar dan mengalir ke sungai kecil di tanah. Ah! Huo Ba menatap kosong pada apa yang terjadi di depannya, yang berada di luar imajinasinya. Lebih dari 20 jenius dari istana api bergabung untuk menyerang, dan semuanya berada di alam ramuan dewa setengah langkah, dan mereka semua dibunuh dengan mudah oleh pedang Lin Bai. Terkejut. Kekuatan Lin Bai mengejutkan Huo Ba berulang kali, dan pandangan dunianya berubah pada saat ini. Kematian. Lin Bai membunuh lebih dari 20 prajurit dari istana api Agni dengan satu pedang.
Karena dia dan Istana Api Agni sudah bermusuhan, Lin Bai secara alami tidak bisa menahan diri dan langsung memukul dada tiran api itu dengan pedang. Cahaya pedang yang menusuk menembus langit dan menembus langit. Tidak bagus. Fire Tyrant tiba-tiba berteriak, seluruh tubuhnya ngeri, rambutnya berdiri, dan dia merasakan bayangan kematian dari cahaya pedang Lin Bai. Segera, Huo Ba mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya, menghancurkannya dan mengubahnya menjadi perisai emas di depannya. Fiuh! Pedang Lin Bai menembus, membuat lubang besar di perisai emas, dan mengenai dada tiran api, membuat lubang berdarah seukuran kepalan tangan di dadanya, memperlihatkan tulang putih dan jantung yang berdetak di dalamnya. Puff! Sang tiran api terbang mundur dan menabrak dinding dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat lubang darah di dadanya, dia sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Huo Ba tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan kartu truf penyelamat nyawanya pada saat kritis, dia akan langsung tertusuk jantungnya oleh pedang Lin Bai dan mati di tempat. Saat ini, Huo Ba penuh ketakutan dan kecemburuan terhadap Lin Bai. Sekarang dia mengerti bahwa kekuatan dari kultivator pedang nomor 1 di Lingdong bukanlah kekuatan yang tidak pantas. Hah! Kamu belum mati. Lin Bai berjalan dengan pedang di tangan. Ketika Huo Ba melihat Lin Bai datang, dia berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bersujud kepada Lin Bai dan memohon belas kasihan, saya salah, kakek Lin Bai, jangan bunuh saya, jangan bunuh aku. Kakek Lin Bai, jangan bunuh aku. Penjahatlah yang bodoh, penjahatlah yang tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Penjahat itu adalah bajingan, kentut. Kakek Lin Bai, perlakukan saja aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Raja Api memandang Lin Bai dengan ekspresi memohon di wajahnya. Dan berkata, sambil berdiri, dia bersujud kepada Lin Bai. Jangan pernah memikirkannya. Wajah Lin Bai berubah garang, dan dia menyerang dengan pedangnya. Fire Tyrant tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, aku sudah memohon ampun, tapi kamu tetap menolak melepaskanku. Oke, karena kamu ingin membunuhku, ayo bertarung sampai mati. Teknik api. Tinju setan api. Fire Tyrant dia mengertakkan gigi dan menggunakan seni bela diri terlarang dalam seni api. Energi sebenarnya dari seluruh tubuh berubah menjadi api hitam dan mengembun di tinjunya, dan dia meninju Lin Bai. Pukulan ini keluar seperti serangan ganas dan berkekuatan penuh dari iblis di neraka. Saat wajah Lin Bai berubah karena keterkejutan, teknik tubuh sayap dewa angin dan petir digunakan, dan bentuk tubuh Lin Bai berubah seperti listrik. Tiba-tiba, teknik pedang di tangannya bergerak, dan cahaya pedang yang tajam dan luar biasa menebas. Bunga rusak. Aura es dan salju yang sunyi dan dingin memenuhi udara. Cahaya pedang yang sangat tajam menembus kegelapan langit dan bumi, menebas dengan marah dan mengenai tinju Fire Tyrant. Bang! Cahaya pedang yang tajam dan luar biasa segera merobek tinju Fire Ba, memperlihatkan wajah Fire Ba yang penuh kepanikan. Puff! Cahaya pedang menjalar sampai ke ujung, membelah tiran api dari kepala hingga selangkangan, membelahnya menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana, dan tubuh Huo Ba terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, bau darah yang menyengat memenuhi ngarai. Ada lebih dari 20 jenius seni bela diri di seluruh istana api, dan semuanya mati di bawah pedang Lin Bai. Di antara mereka adalah dua jenius super yang istana api Agni mencurahkan banyak sumber dayanya tahun ini dan diciptakan hidup-hidup. Mereka juga merupakan putra dari istana api Agni Huo Ling Tian, Huo Ba dan Huo Ling. Melihat pemandangan ini, semua Master Sekte Wu Feng di seluruh ngarai mengecilkan mata mereka. Lin Bai menatapnya dengan tidak percaya. Saat ini, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Lin Bai melakukan semua ini. Sarana seperti kilat, cahaya pedang yang tajam, dan ilmu pedang yang kuat merobek semua jenius di istana api menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Di dalam istana Changhai Yuntai, Huo Ling Tian, pemimpin istana api, melihat Huo Ling dibunuh oleh Lin Bai dengan pedang, dia segera berdiri dari bangkunya dengan marah, tidak. Api Ling, Huo Ling sudah mati. Huo Ling Tian sangat marah dan wajahnya penuh sakit hati. Dan kemudian, Huo Ling Tian melihat Lin Bai membunuh lebih dari 20 prajurit dari Fierce Fire Palace, dan dia menjadi semakin marah. Kekuatan alam ramuan manusia meledak tak terkendali, menyapu seluruh tempat. Tidak, teriak Huo Ling Tian. Para jenius ini diciptakan oleh istana api dengan banyak sumber daya. Setiap prajurit memiliki kerja keras bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun dari istana api. Sekarang mereka semua dibunuh oleh pedang Lin Bai dengan mudah. Akhirnya, ketika Huo Ling Tian melihat Huo Ba dipotong menjadi dua oleh pedang Lin Bai, wajahnya tiba-tiba memerah dan matanya merah. Puff! Huo Ling Tian sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah di tempat, wajahnya menjadi pucat, tubuhnya lemas, dan dia terjatuh di kursinya.
Hanya ada dua kata di hati Huo Lingtian, yaitu, sudah berakhir. Semuanya hilang. Untuk menciptakan dua jenius super, Huo Ling dan Huo Ba, Istana Api Agni telah sepenuhnya mengosongkan warisan dan harta karun Istana Api Agni yang berusia berabad-abad. Huo Lingtian tidak hanya menaruh semua harapannya pada Huo Ling dan Fire Ba, tetapi mereka juga menaruh harapan seluruh Istana Api Agni pada mereka. Selain itu, mereka baru saja ditemukan oleh Zhao Longtu, yang mengatakan bahwa setelah kompetisi, mereka akan mengikuti Zhao Longtu ke Miracle Ridge. Ketika mereka tiba di Miracle Ridge, mereka akan dapat melompati gerbang naga, laut, dan langit. Akan sangat luas, dengan potensi yang tak ada habisnya dan keberuntungan yang tak ada habisnya menunggu mereka. Dan saat mereka dibunuh oleh Lin Bai, semuanya hilang. Tidak hanya Huo Lingtian yang telah berakhir, tetapi Istana Liehuo juga telah berakhir. Akumulasi dan akumulasi Istana Api selama ratusan tahun telah menciptakan dua jenius super, Huo Ling dan Huo Ba, yang mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan sekarang mereka benar-benar dibunuh oleh Lin Bai. Dalam beberapa dekade atau ratusan tahun ke depan, Istana Api Agni mustahil bisa mengimbangi tiga sekte besar, Sekte Wu Feng, Sekte Lingjian, dan Istana Changhai Yuntai. Kemungkinan besar akan dianeksasi oleh beberapa sekte kelas 3. Bagaimanapun, fondasi Istana Api Agni dan semua jenius di Istana Api Agni pada dasarnya telah mati di ngarai. Vitalitas Istana Api rusak parah. Sekte Pedang Spiritual. Huo Lingtian patah hati untuk waktu yang lama, berdiri dari kursi, matanya meledak dengan kemarahan yang mengerikan, dan melihat ke kursi Sekte Lingjian. Aku, Huo Lingtian, sumpah. Aku akan membuat Sekte Pedang Rohmu membayar dengan darah. Huo Lingtian meraung dengan marah. Ketika Sujianan mendengar ini, dia mencibir dengan jijik dan berkata, apa? Biarkan saja prajuritmu dari Istana Liehuo membunuh murid-muridku dari Sekte Pedang Roh, tapi aku tidak akan membiarkan murid-muridku dari Sekte Pedang Roh membunuh prajuritmu dari Istana Liehuo. Huo Lingtian, apa yang kamu teriakkan? Selama bertahun-tahun, banyak muridku dari Sekte Pedang Roh telah mati di tangan para murid dari Istana Api dalam kompetisi antara 4 sekte besar. Kalau bukan 10.000, pasti ada 9.000. Sekarang, Lin Bai membunuh. Kamu telah membunuh lebih dari 20 orang dari Istana Api, kamu sangat cemas. Sujianan berkata dengan ekspresi muram. Bab 645.000 bayangan bunuh di penjara darah. Di posisi tinggi, Zhao Longtu duduk dan mengerutkan kening mengapa dua murid baik yang dia sukai dibunuh sekarang. Ini membuat Zhao Longtu sedikit tidak senang. Meskipun anak ini baik, dia terlalu kejam. Jika dia tidak menahan diri, dia akan ditahan oleh surga. Zhao Longtu tampak sedikit tidak nyaman dengan Lin Bai, dan menoleh untuk melihat Gunung Qingtian. Jika Lin Bai mendengar kalimat ini, dia pasti akan terkejut, karena Jian Qianqiu, pemilik Mingjian Villa, juga mengucapkan kalimat ini. Dia berkata bahwa seluruh tubuh Lin Bai terlalu kejam, dan jika dia tidak menahan diri, dia pasti akan sembuh suatu hari nanti. Huo Lingqian mengertakkan gigi dan menatap tajam ke arah Lin Bai di dinding lukisan. Ya Tuhan, Lin Bai membunuh semua jenius di seluruh Istana Api Agni sendirian. Terkejut, ini sangat aneh. Dia sendirian mengalahkan semua jenius di Istana Api Agni. Jumlahnya seorang kultivator pedang di Lingdong memang pantas mendapatkannya. Sekarang semua prajurit yang menyaksikan pertempuran di Istana Changhai Yuntai berteriak dan memandangi ngarai dalam keheningan yang tercengang. Tepat ketika Lin Bai membelah tiran api itu menjadi dua dengan pedang. Tiba-tiba pada saat ini, cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba mengenai tenggorokan Lin Bai dari sisi kiri. Cahaya pedang berwarna merah darah ini sangat dingin, seperti sabit yang diayunkan dari tangan Dewa Kematian. Seringai bangga bergema di telinga Lin Bai. Mata Lin Bai berubah, wajahnya menjadi dingin, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Dalam sekejap, pedang Qingge menebas ke atas, langsung memotong cahaya pedang berwarna merah darah menjadi beberapa bagian. Apa? Kamu benar-benar memblokirnya, seru Sue Ren tak percaya. Lin Bai mencibir dan berkata, aku sudah lama mewaspadaimu, nak. Bilah darah itu tiba-tiba bergoyang dan menghilang ke dalam kegelapan. Di ngarai, matahari bersinar terang, namun di bawah sinar matahari ini, kegelapan tiba-tiba muncul dan sosok Bloodblade menghilang. Lin Bai merasa bahwa ini seharusnya menjadi seni bela diri rahasia Bloodblade. Bloodblade dan Lin Bai sedang bertarung. Senang sekali melihatnya. Pertarungan antara pembunuh nomor 1 Lingdong dan pendekar pedang nomor 1 Lingdong pasti sangat menarik. Ya, ini akan sangat menarik. Aku penasaran manakah di antara keduanya yang lebih kuat. Banyak prajurit melihat pedang berdarah dan Lin Bai bertarung di ngarai, dan terdengar teriakan terkejut. Teknik rahasia jiwa bela diri. Penjara darah pembunuhan 1000 bayangan. Tiba-tiba pada saat ini, suara dingin bergema pelan. Wow!
Tepat ketika mata Lin Bai berputar tajam, mencari bekas bilah darah, ribuan bayangan bilah darah tiba-tiba menyerang Lin Bai dari segala arah, dan tangan mereka semua diarahkan ke Lin Bai dengan sangat kejam. Meledak dan menebas. Garis cahaya pedang berwarna merah darah muncul terus-menerus di langit, masing-masing dengan cahaya tajam yang menakutkan. Itu adalah teknik rahasia pedang darah. Penjara darah pembunuh 1000 bayangan. Berapa banyak master di alam ramuan manusia yang mati di bawah teknik rahasia pedang darah ini? Benar, semangat pedang darah sangat aneh. Gerakan ini penjara darah 1000 bayangan membunuh seorang master yang berada di alam pil pembunuh, sungguh menakjubkan. Banyak prajurit di antara penonton berseru. Putri tertua tampak cemas dan khawatir, matanya yang indah menatap Lin Bai dengan cermat. Pendekar pedang darah itu sedikit tergerak dan diam-diam menekan pedangnya. Su Jianan, Li Jianxing, Wang Hao, Sun Qian dan lainnya semuanya tampak bermartabat. Hahaha, Lin Bai, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari penjara darahku, pembunuhan 1000 bayangan. Menderita kematian. Kamu pasti akan mati di tanganku hari ini. Suara tawa bilah darah dengan liar datang dari segala arah, seperti ini lebih dari 1000 sosok menyeringai pada Lin Bai. Wajah Lin Bai mengeras, dan dia merasa bahwa teknik rahasia jiwa bela diri ini begitu kuat sehingga sebanding dengan kekuatan yang dapat membunuh seseorang di alam ramuan manusia. Ribuan hantu, ribuan sosok, seperti jaring, datang dari segala arah di atas kepala Lin Bai, di depannya, di belakangnya, dari sisi kirinya, dari sisi kanannya, del. Kedap udara. Bunuh, 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 bunuh. Hantu-hantu berbilah darah itu berlari ke arah satu sama lain, semuanya berteriak dengan senyuman ganas. Ribuan hantu dan ribuan lampu pedang ditebas secara bersamaan. Lin Bai bergerak cepat, memegang pedang Qingge erat-erat, dan lari seperti kilat, dia menebas dengan pedang, dan bayangan pedang naik ke langit, mengenai bayangan dan cahaya pedang yang menyerang di depannya. Sentuh. Lin Bai tersapu dengan pedang, dan energi pedang tersapu sejauh 1000 meter, tetapi dia gagal menghancurkan semua hantu pedang darah. Hahaha, percuma, percuma, kamu sama sekali tidak bisa menemukan jati diriku. Matilah, Lin Bai. Melihat Lin Bai masih dengan keras kepala melawan, tawa liar Su Eren tiba-tiba bergema. Wus. Satu demi satu, cahaya pedang melesat ke arah Lin Bai. Saat Lin Bai tidak bisa menghindarinya, itu menggores kulit Lin Bai. Tapi untungnya, kekuatan tubuh tempur emas memberi Lin Bai pertahanan fisik yang baik. Tapi meskipun ada tubuh pertempuran emas yang melindungi Lin Bai masih terpana oleh cahaya pedang ini. Jika bukan karena pertahanan Lin Bai yang luar biasa, lampu pedang ini akan cukup untuk merobek Lin Bai menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Dia belum mati. Kalau begitu datang lagi. Kematian. Su Eren melihat beberapa hantu memukul Lin Bai, tetapi tidak langsung membunuh Lin Bai. Dia tidak segera berkecil hati, dan hantu lainnya terus berlari ke arahnya. Tubuh Lin Bai tersengat listrik, dan dia langsung pergi dari tebing ke ngarai. Itu jatuh ke dalam ngarai. Pada saat ini, beberapa hantu menyusul Lin Bai, dan cahaya pedang berwarna merah darah langsung menuju Lin Bai. Lin Bai berbalik dan menyerang dengan pedangnya, langsung memotong sinar pedang yang datang dari belakang menjadi beberapa bagian. Kamu bisa menghancurkan beberapa pancaran pedangku, tapi bisakah kamu menghancurkan ribuan pancaran pedangku? Hahaha, ribuan pancaran pedangku dapat dengan mudah dikalahkan bahkan oleh seorang pejuang di alam ramuan manusia tingkat pertama. Bunuh aku, apalagi kamu. Kamu benar-benar lari ke bawah tebing. Kamu hanya meminta kematianmu sendiri. Sekarang di dasar tebing, kamu dikelilingi oleh semua hantu saya. Di mana lagi kamu bisa melarikan diri? Bai jatuh di bawah tebing dan berdiri di ngarai, bayangan pedang darah meluncur turun dengan cepat, dan semuanya jatuh ke dalam ngarai. Itu seperti jaring yang mengelilingi Lin Bai. Di antara mereka ada pembunuh sekte Wu Feng lainnya, semuanya mengikuti pedang darah. Lin Bai tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan menatap dingin ke arah pembunuh sekte Wu Feng, aku tidak punya permusuhan denganmu, jadi kamu boleh pergi. Huff, kamu menyinggung pembunuh sekte Wu Feng kami. Ini seperti menyinggung Raja Neraka. Katakan padaku, apakah Raja Neraka punya dendam padamu? Tapi dia tidak menginginkan nyawamu. Berhenti bicara omong kosong, kita bisa mengirisnya menjadi beberapa bagian dengan satu pisau. Para pembunuh tanpa ujung yang tajam, dia berkata sambil mencibir. Lin Bai tampak acuh tak acuh, saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Sudah berakhir, Lin Bai terpaksa berada dalam situasi putus asa. Itu benar, di ngarai mana, Lin Bai dipukuli oleh Wu Fengmen dikelilingi oleh semua hantu pembunuh dan pedang berdarah, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Jika ini bisa membuat Lin Bai melarikan diri, maka Lin Bai adalah dewa. Aku berlutut dan memanggilnya dewa.
Banyak prajurit melihat Lin Bai terjebak dalam situasi putus asa di ngarai, dia segera berkata dengan kata-kata yang sangat tegas, Lin Bai harus mati. Bab 646, Kekuatan Supranatural. Percintaan. Li Jianxing berteriak dengan cemas, kepala sekolah. Su Jianan berkata dengan wajah dingin, kami tidak memiliki kendali atas hal-hal di Pulau Gantung, dan kami tidak dapat mengendalikannya. Itu semua tergantung pada nasib Lin Bai sendiri. Ayo aktif. Lin Bai. Kakak senior Lin Bai, jangan mati. Akan lebih baik jika semua sampah dari Sekte Wu Feng dan Istana Liehuo mati, Madu, mengandalkan banyak orang untuk menindas yang kecil orang-orang. Satu demi satu, Sekte Pedang Roh para murid mengutuk para prajurit Sekte Wu Feng dan Istana Liehuo dengan penuh kebencian. Di dalam ngarai, pengepungan telah terbentuk. Jaring menyelimuti Lin Bai, membuatnya mustahil untuk terbang meskipun dia tidak memiliki sayap. Lin Bai, serahkan buku rahasia pedang pembunuh instan. Hantu lebih dari 1000 pedang berdarah tidak bertindak gegabah saat ini, tetapi berkata kepada Lin Bai dengan suara dingin. Lin Bai tersenyum dan berkata, haha, aku hanya berbicara tentang mengapa kamu mengejarku seperti anjing gila. Ternyata kamu di sini untuk mendapatkan buku rahasia pedang pembunuh instan. Lalu kamu juga. Lin Bai melihat anggota lain dari Sekte Wu Feng pembunuhnya. Para pembunuh itu diam. Ketika mereka melihat pedang pembunuh instan Lin Bai, hati mereka terasa panas. Sekarang mereka menolak untuk pergi, hanya karena mereka dapat memanfaatkan kekacauan untuk mengambil buku rahasia ini. Ketika Lin Bai melihat mereka diam, dia segera mengeluarkannya dari tas penyimpanan dan berkata sambil tersenyum, buku rahasianya ada di sini, datang dan dapatkan jika Anda memiliki kemampuan. Buku rahasia ini bukanlah buku rahasia tentang pedang pembunuh instan satu nafas sama sekali, tapi itu hanyalah tipuan kecil yang digunakan oleh Lin Bai untuk dengan sengaja membuat marah mereka. Bunuh. Lin Bai sedang mencari kematian. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa melarikan diri ke sini? Di dasar ngarai di sini, dikelilingi oleh jaring, apakah kamu masih bisa melarikan diri? Mati. Ayo pergi. Lebih lanjut dari 1000 hantu pedang berdarah menyerang, dan cahaya pedang yang tak terbatas berkumpul menjadi jaring langit dan bumi dan membombardir mereka. Pada saat yang sama, para pembunuh Sekte Wu Feng yang bersembunyi di kegelapan meraung, lakukan, dan kemudian mereka semua menggunakan gerakan mereka untuk terbang menuju Lin Bai dan mendekati Lin Bai. Kematian. 1000 orang meraung, seperti ribuan orang yang mengaum, dan raungan ganas menyebar ke seluruh ngarai, seperti suara iblis yang menggetarkan jiwa yang datang dari bawah 9 Netherworld. Melihat sosok berdarah menyerang dari segala arah, Lin Bai mencibir, kaulah yang akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku turun ke ngarai untuk mencari kematian? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa hanya mengepungku? Bisakah kamu membunuhku? Katakan padamu, di ngarai ini adalah kuburan yang aku persiapkan untukmu. Blooded Blade, apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Aku akan mencarikan kuburan yang bagus untukmu dan menulis ribuan bait. Pada bait pertama, tertulis bahwa seseorang tidak akan beristirahat dengan tenang, tetapi di bagian bawah, tertulis bahwa seseorang tidak akan menyesalinya. Lin Bai mencibir. Ketika Su Eren mendengar kata-kata Lin Bai, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan firasat tidak enak tiba-tiba muncul di hatinya. Kamu berpura-pura menjadi hantu. Mati. Bilah darah itu menekan rasa takut di hatinya dan meraung, dan ribuan bayangan darah menyerang dan membunuhnya. Pada saat ini, energi sebenarnya di tubuh Lin Bai melonjak, dan sepasang sayap ungu dan hijau mengembun dari punggungnya. Sosok Lin Bai tiba-tiba bangkit dari tanah, berubah menjadi petir ungu dan hijau yang langsung menghancurkan semua blokade pedang darah. Dia bergegas keluar, bagaimana ini mungkin? Su Eren menoleh ke belakang dan melihat bahwa Lin Bai telah muncul di atas ngarai, setinggi 1000 meter di langit. Pada ketinggian 1000 meter, Lin Bai berbalik dan melihat ke dalam ngarai. Hantu dan pembunuh berbilah darah yang tak terhitung jumlahnya tanpa gerbang depan sedang menatap Lin Bai pada saat ini. Menderita kematian. Kekuatan supranatural. Feng Huak Suiwei. Berdengung. Pedang Qingge bergetar hebat. Niat pedang tingkat ketiga menyebar, mengguncang dunia. Di atas langit, awan gelap menutupi bagian atasnya, dan guntur terus keluar dari dalam gua. Energi sebenarnya di tubuh Lin Bai melonjak. Dengan satu serangan pedang, itu seperti naga dewa yang keluar dari laut, mengaum ke seluruh dunia. Kedua pedang itu ditebas, seperti serangan kemarahan dari dewa atau iblis dari dunia luar. Dengan 3 tebasan pedang, dia seperti kaisar pedang yang tak terkalahkan, membantai para dewa. Keempat pedang ditebas, langit dan bumi terguncang, dan semuanya hancur. 4 energi pedang yang membentang di dunia jatuh dari langit, dan ruang di sepanjang jalan bergolak hebat. Gemuruh. Kekacauan yang menghancurkan bumi menyebar, dan suara keras menyebar ratusan ribu mil jauhnya. Tidak, tidak, tidak.
Lari. Dia ingin mengubur kita hidup-hidup. Tidak, di bawah 4 pedangnya, kita pasti akan mati tanpa seluruh tubuh kita. Di ngarai, para pembunuh tanpa ujung yang tajam mereka semua menggunakan keterampilan fisik mereka untuk melarikan diri dengan cepat. Mereka tampak cemas dan panik, berharap mereka bisa menumbuhkan 2 kaki lagi sekarang dan segera keluar dari ngarai ini. Namun pada akhirnya semuanya sudah terlambat. Tepat ketika para pembunuh Wu Fengmen ini hampir kehabisan ngarai, energi pedang pertama tiba-tiba jatuh, dan energi pedang 1000 meter menghantam ngarai. Suara bumi berguncang dan gunung berguncang datang bersamaan dengan teriakan para pejuang. Pedang ini membunuh semua pembunuh sekte Wu Feng yang mencoba melarikan diri. Dan ribuan hantu pedang darah hancur total pada saat ini. Lin Bai, kamu tidak bisa membunuhku. Bila berdarah itu membubung ke langit, mencoba meninggalkan ngarai. Tapi saat dia bergerak, energi pedang kedua menghantam dengan keras, bahunya terbelah, dan lengan yang terputus terbang keluar. Bila darah itu terbanting dan jatuh ke ngarai, memuntahkan darah dan tampak pucat. Dan ketika dia terjatuh, dia mendongak dan melihat 2 pedang energi menderu ke arahnya yang menutupi langit dan matahari. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Lin Bai, jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, jangan bunuh aku akan menjadi sapi atau kuda untukmu, atau anjing untukmu. Aku akan menggigit siapapun yang kamu minta aku gigit. Sue Ren berbaring di tanah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan ini. 2 energi pedang, jadi dia memohon belas kasihan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pembunuhan besar-besaran telah dimulai, aku tidak tahan lagi. Mati. Lin Bai mencibir. Tidak. 2 sinar energi pedang tiba-tiba jatuh di depan ekspresi putus asa Sue Ren. Salah satu energi pedang langsung menghancurkan tubuh Sue Ren menjadi beberapa bagian. Dan energi pedang lainnya mengguncang segala arah dan menyapu seluruh ngarai. Jika semua pembunuh Wu Fengmen di seluruh ngarai tersapu oleh energi pedang, mereka akan hancur berkeping-keping. Gemuruh. Retakan besar dengan cepat muncul di dinding batu di kedua sisi ngarai, dan kemudian runtuh, memenuhi ngarai. Ngarai itu runtuh, mengubur segalanya. Sekarang tanahnya seperti sebidang tanah datar. Mungkin bertahun-tahun kemudian, prajurit lain akan datang ke sini, tetapi tidak satu pun dari mereka akan tahu bahwa tempat ini dulunya adalah sebuah ngarai, tetapi tempat ini diratakan oleh pendekar pedang tiada taraf dengan 1 pedang. Dan di ngarai ini, terkubur para jenius tak tertandingi dari Istana Api dan Sekte Wu Feng. Salah satunya adalah pembunuh paling terkenal di Lingdong. Dan orang yang membunuh mereka, orang yang meratakan ngarai. Dia pernah menjadi seniman bela diri kecil yang tidak dikenal, roh bela diri kelas 1 tingkat kuning yang dipandang rendah oleh orang lain. Dia pernah dipandang rendah, acuh tak acuh, diejek, dan diejek oleh dunia. Tapi sekarang dia telah menjadi terkenal di seluruh dunia dan menjadi pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Dan ketika dia meratakan ngarai ini dan meratakan dunia ini, legendanya belum berakhir. Sebaliknya, legendanya baru saja dimulai. Dalam 10.000 tahun ke depan, benua Mangu akan mengingatnya. Nama, semua pejuang di seluruh benua kuno gemetar di bawah pedangnya. Tapi dia masih berjalan di jalan legenda, untuk menantang lawan yang lebih kuat, untuk menantang takdirnya, untuk menantang roh kekacauan yang legendaris. Para Dewa Raksasa. Bab 647 Gunung Qingtian. Lin Bai jatuh dari langit dan berdiri di atas ngarai yang rata, dia mendongak dan melihat bayangan Gunung Qingtian di matanya yang tajam. Menyingkirkan pedang Qingge, Lin Bai berjalan menuju Gunung Qingtian. Dan di belakangnya ada tanah datar setinggi 10.000 meter. Adapun ngarai, telah lama menghilang. Seorang pembudidaya pedang yang menyendiri melanjutkan perjalanannya. Legenda berlanjut. Seluruh istana Changhai Yuntian menyaksikan pertempuran tersebut. Puluhan ribu prajurit sangat ketakutan sehingga ekspresi mereka menjadi kusam. Mereka melihat punggung Lin Bai yang berjalan di kejauhan dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. 1 pedang membunuh semua pembunuh sekte Wu Feng, 2 pedang membunuh pembunuh nomor 1 di Lingdong, bilah darah, 3 pedang membuat dunia bergejolak, dan 4 pedang membuat gunung dan sungai rata. Ini adalah yang nomor 1 di Lingdong. Sungguh luar biasa yang harus dimiliki oleh seorang penanam pedang. Terlalu kuat. Pembudidaya pedang nomor 1 di Lingdong memang pantas mendapatkannya. Keempat pedang itu meratakan gunung dan sungai, mengejutkan seluruh kerajaan Shenwu. Sekarang tidak hanya semua prajurit yang menyaksikan pertempuran itu terkejut, tetapi juga beberapa tetua tertinggi dari istana Changhai Yuntai, King Haiti dan Zhao Xiansheng juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sangat mengerikan. Pada saat ini, banyak pejuang ingat bahwa mereka masih mengolok-olok sekte Lingjian karena tidak memiliki penerus, tetapi 4 sekte besar sebenarnya mengirimkan 2 murid untuk bersaing.
Tapi sekarang kekuatan Lin Bai telah sepenuhnya menjungkir-balikkan dunia mereka. Lin Bai sendiri layak untuk semua jenius di Istana Api dan Sekte Wu Feng. Dia sendiri sudah cukup, mengapa lebih banyak murid perlu bertarung? Zhao Longtu juga menyipitkan matanya, menatap Lin Bai beberapa kali lagi, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, orang ini memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat, aku ingin tahu apakah dia akan menyakiti putri angkatku yang berharga. Jika kamu berani menyakiti dia, aku pasti tidak akan bisa mengampunimu. Lin Bai terus berjalan ke depan. Arah yang dia tuju adalah Gunung Qingtian. Ke Gunung Qingtian. Gunung Qingtian adalah Lin Zier. Apakah dia akan menemukan Lin Zi? Banyak prajurit yang merasa ngeri saat melihat Lin Bai berjalan menuju Gunung Qingtian dengan tekad. Jika Lin Bai berani menemukan Lin Zier, dia pasti akan mati tanpa tubuh utuh. Ya, meskipun Lin Bai dapat menandingi kejeniusan dari dua sekte utama Istana Liehuo dan Sekte Wu Feng, Lin Zier sendirilah yang cukup untuk menyaingi seluruh dinasti Ling. Jarak antara kejeniusan Dong terlalu besar. Dia ingin pergi ke Gunung Qingtian untuk mati. Dia mungkin tidak akan bisa melihat Lin Zier. Duan Changhai dapat dengan mudah membunuh dia. Banyak prajurit dari Istana Changhai Yuntai melihat tindakan Lin Bai. Semua tindakannya diejek dengan jijik. Mereka adalah pejuang dari Istana Changhai Yuntai, jadi mereka secara alami mengenali kekuatan Lin Zier. Jika Lin Bai adalah monster, maka Lin Zier hanyalah raja para pelaku kejahatan. Lin Zier, aku di sini. Lin Bai melompat, melebarkan sayap angin dan petirnya dengan cepat, dan menerbangkan tubuh Lin Bai dengan cepat menuju Gunung Qingtian. Sepanjang perjalanan, kami melewati lapisan hutan lebat di Pulau Gantung. Lin Bai menunduk dan melihat, dan dari waktu ke waktu di hutan dia bisa melihat beberapa murid yang masih hidup dari Istana Api dan Sekte Wu Feng, serta beberapa murid dari Istana Changhai Yuntai, tetapi Lin Bai mengabaikan mereka dan langsung terbang menuju Gunung Qingtian. Saya ingin tahu kemana perginya kakak senior Duan Qinghong. Lin Bai terbang dengan marah dan melihat banyak murid, tetapi Duan Qinghong tidak terlihat. Di bawah Gunung Qingtian, jalan batu yang berkelok-kelok dan berkelok-kelok mengarah ke puncak gunung. Di jalan pegunungan ini, ada prajurit dari Istana Changhai Yuntai yang menjaganya. Sekarang Lin Zier dan Duan Changhai telah mencapai puncak gunung dan mengibarkan bendera, hal selanjutnya adalah menunggu kompetisi berakhir. Murid Istana Changhai Yuntai yang tersisa terjatuh di tangga, menghalangi semua murid dari 4 sekte besar yang ingin mendaki ke puncak gunung. Di kaki gunung, dua murid Istana Changhai Yuntai sedang berjalan mondar-mandir, mengobrol dan tertawa satu sama lain. Menurutmu siapa yang akan menjadi yang pertama tahun ini? Istana Api atau Sekte Wu Feng? Atau Sekte Pedang Roh? Tidak mungkin Sekte Pedang Roh adalah Sekte Wu Feng yang paling mungkin. Pedang berdarah dari pembunuh nomor 1 di Lingdong tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Ada juga Roh Api Tiran Api. Istana Api akan membunuh mereka tahun ini. Setelah kehilangan darah mereka, mereka telah dipromosikan ke peringkat super jenius, dan kekuatan mereka hampir sama dengan kita. Adapun Sekte Pedang Roh. Hahaha, murid dari Sekte Pedang Roh tahun itu tidak disiksa dan dibunuh oleh 3 sekte besar kita, dan mereka tidak akan dibunuh oleh 3 sekte besar kita tahun ini. Pengecualian, bukankah Duan Qinghong ditangkap oleh kakak senior Duan Changhai? Benar. Itu adalah lelucon bahwa Lingjian Sekte datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara 4 sekte besar. Hahaha, kedua murid itu saling berteriak. Tertawalah. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih muncul di depan jalur pegunungan, dengan wajah dingin, dan berjalan menuju jalur pegunungan selangkah demi selangkah. Lin Zier. Lin Bai berdiri di kaki jalan pegunungan dan meraung ke langit. Suara itu tiba-tiba menyebar ke seluruh langit dan mengguncang kehampaan. Sekarang, raungan Lin Bai bergema di seluruh Gunung Qingtian dalam radius ribuan mil. Teriakan ini membuat gunung dan ladang menjerit, dan langit serta bumi berguncang. Saat ini, semua prajurit menyaksikan pertempuran di Istana Changhai Yuntai. Semua orang tampak terkejut saat melihat Lin Bai muncul di bawah jalan pegunungan. Mendengar auman Lin Bai lagi, mereka semua berteriak, sayangku, Lin Bai benar-benar mengejar Lin Zier. Mendengarkan auman Lin Bai, sepertinya dia berseteru darah dengan Lin Zier. Lin Bai juga bernama Lin, dan Lin Zier juga bernama Lin. Apakah keduanya berasal dari keluarga yang sama? Banyak pejuang mulai berspekulasi. Zhao Longtu, yang berada di posisi tinggi, mendengar raungan Lin Bai dan segera bertanya dengan marah, King Haitian, apa yang terjadi? Apa hubungan antara makhluk kecil dari Sekte Lingjian ini dan putri angkatku yang berharga? King Haitian berkata, masalahnya seperti ini, senior Zhao Longtu, Lin Bai dan Lin Zier awalnya adalah murid dari keluarga yang sama. Ketika dia melihat bahwa semangat bela diri Lin Zier berada pada level yang sangat tinggi, sedangkan dia hanya level kuning roh bela diri kelas 1, dia ingin pergi ke Feng Jilin.
Zier ingin mengejarnya. Tetapi Lin Zier mencoba membujuknya, mengatakan bahwa tidak mungkin di antara mereka, tetapi Lin Bai masih menolak untuk melepaskannya, yang membuat marah Lin Zier, dan mereka berdua sekarang bertarung satu sama lain. Siang-siang. Setelah Zhao Longtu mendengar ini, dia segera mencibir dan berkata, hanya roh bela diri kelas 1 tingkat kuning yang ingin menjilat putri angkatku yang berharga, tapi dia bahkan tidak layak membawa sepatu putri angkatku. Kamu tidak bisa mengejar orang ini. Sebaliknya, hal itu membuat marah Lin Zier, yang karakter moralnya begitu rusak sehingga membuatnya marah. Sungguh keterlaluan. Punggung Bukit Senji tidak akan pernah menerima murid seperti itu. Mata Zhao Longtu menjadi sangat ganas ketika dia melihat ke arah Lin Bai sekarang. Raungan yang mengguncang dunia. Kamu menyia-nyiakan sekte Lingjian. Beraninya kamu datang ke Gunung Qingtian untuk mencari kematian. Hahaha, saudara Li, jangan katakan itu. Dia adalah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Yang nomor 1 pendekar pedang di Lingdong. Siu, kemampuan apa yang dia miliki untuk menjadi kultivator pedang nomor 1 di Lingdong? Kultivator pedang nomor 1 yang sebenarnya di Lingdong seharusnya adalah kakak laki-lakiku Duan Changhai dari istana Changhai Yuntai. Kalau begitu mari kita belajar tentang kultivator pedang nomor 1 di Lingdong. Kekuatan budidaya. Pada saat itu, dua prajurit dari istana Changhai Yuntai mencibir, dan mereka secara bersamaan menggunakan keterampilan fisik mereka untuk menyerang Lin Bai. Bab 648 Kamu sedikit lebih baik dari babi bodoh, paling banter kamu bisa dianggap anjing. Dua kekuatan besar datang untuk membunuh mereka. Keduanya setengah langkah menuju kesempurnaan agung alam ramuan ilahi. Sekarang mereka telah sepenuhnya melepaskan kultivasi dan kekuatan jiwa bela diri mereka, dan hampir tak terhingga dekat dengan kekuatan alam ramuan manusia. Satu pukulan seperti naga ganas yang muncul dari laut, dan satu pukulan seperti bumi hancur, menyerang wajah Lin Bai. Kekuatan besar menyebabkan rasa sakit di wajah Lin Bai. Hahaha, bunuh dia dengan satu pukulan. Keduanya tertawa liar. Wajah Lin Bai sedikit marah, dan cahaya dingin muncul di matanya. Suara mendesis. Cahaya pedang abu-abu menyala dan melewati leher kedua pria itu. Saat cahaya pedang abu-abu ini terbang melewatinya, Lin Bai melewati mereka berdua dan berjalan ke puncak gunung. Setelah Lin Bai lewat dalam waktu yang lama, kedua pria itu mencondongkan tubuh ke depan dan jatuh ke tanah. Seseorang datang. Murid sekte mana yang datang ke Gunung Qingtian? Ayo pergi dan lihat, saudara-saudara. Pada saat ini, para prajurit dari istana Changhai Yuntai yang sedang berkeliaran di Gunung Qingtian, mereka semua menyerang ke arah kaki gunung. Dan Lin Bai sedang berjalan dari kaki gunung selangkah demi selangkah. Beraninya sampah dari sekte Lingjian datang ke sini. Keluar dari sini. Ketika murid istana Changhai Yuntai ini melihat Lin Bai, mereka semua meraung dengan marah. Melihat murid-murid istana Changhai Yuntai menyerang satu persatu, Lin Bai tidak berkata apa-apa, dan langsung mengayunkan sayap angin dan petir, membuat sosok Lin Bai terbang, dan pedang Qingge terus membunuh di tangannya. Satu nafas pedang pembunuh instan. Lin Bai bergegas pergi, cahaya pedang abu-abu bersinar terus-menerus. Jeritan terus bergema di Gunung Qingtian. Dalam sekejap mata, jalan batu yang semula berwarna putih kini berlumuran darah. Darah lebih dari 20 orang mengalir menuruni tangga satu per satu. Melihat Lin Bai bergegas ke Gunung Qingtian, segera memulai pembunuhan besar-besaran, dengan marah membunuh lebih dari 20 orang jenius dari istana Changhai Yuntai, begitu ketakutan sehingga semua prajurit yang menonton di lapangan kompetisi menarik napas. Semua orang di Qinghai Tian tercengang saat melihat pemandangan ini. Qinghai Ti awalnya mengira bahwa kemampuan Lin Bai untuk membunuh begitu banyak murid dari Istana Api dan Sekte Wu Feng adalah suatu kebetulan, dia merasa bahwa para jenius dari Istana Changhai Yuntai jauh lebih kuat daripada murid dari dua sekte lainnya. Tapi saya tidak menyangka endingnya akan sama saat ini. Di bawah pedang tajam Lin Bai, semua murid Istana Changhai Yuntai dibunuh seperti semut oleh Lin Bai. Qinghai Tian dan Zhao Xiansheng sama-sama terkejut. Bagaimana roh bela diri kelas 1 tingkat Huang mencapai tingkat seperti itu? Zhao Xiansheng berkata tidak percaya. Wajah Qinghai Ti penuh dengan sakit hati. Para murid yang dibunuh oleh Lin Bai semuanya adalah murid yang dibudidayakan Istana Changhai Yuntai sekarang, dan hampir semuanya dibunuh oleh Lin Bai. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Seorang prajurit jatuh ke tanah, memohon belas kasihan Lin Bai dengan ekspresi ketakutan. Prajurit ini adalah satu-satunya yang selamat yang ditinggalkan oleh Lin Bai. Lin Bai memandangnya dan bertanya dengan suara dingin, Lin Zier, apakah Anda di atas? Prajurit itu berkata dengan gemetar, Yang Mulia Orang Suci ada di atas sana. Kami telah memasang benderanya. Yang Mulia Orang Suci sekarang kirim kami ke tangga batu untuk menghentikan murid dari 4 sekte besar yang datang ke Gunung Qingtian.
Seperti ini setiap tahun. Prajurit itu berkata kepada Lin Bai dengan ngeri dengan matanya yang berkedip. Terima kasih. Lin Bai mendengar kata-kata prajurit ini dan segera menyerang ke depan dengan pedangnya, berniat untuk menghancurkan tenggorokan pria itu. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin yang tajam tiba-tiba keluar dari puncak gunung. Jika kamu berani menyakiti murid-murid istana Changhai Yuntaiku, kamu mencari kematian. Suara seorang pria yang marah jatuh seperti guntur dari langit, meledak di telinga Lin Bai. Boom! Boom! Energi pedang secepat kilat menghantam pedang Qingge Lin Bai, membuat Lin Bai mundur 2 langkah. Tiba-tiba, seorang pemuda dengan cepat turun dari puncak gunung selangkah demi selangkah. Kakak senior Duan Changhai, selamatkan aku, kakak senior Duan Changhai, selamatkan aku. Murid yang selamat dari pedang Lin Bai buru-buru berguling dan merangkak ke sisi Duan Changhai. Duan Changhai berjalan ke bawah dan melihat di belakang Lin Bai dan di tangga semua mayat murid istana Changhai Yuntai, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin yang mengerikan. Duan Changhai berkata dengan tegas, apakah kamu membunuh orang-orang ini? Lin Bai tersenyum dan berkata, bukan aku, bukan. Duan Changhai berkata dengan dingin, kamu benar-benar membunuh begitu banyak orang dari istana Changhai Yuntai milikku. Murid, beritahu aku, bagaimana kamu ingin mati? Aku hanya membunuh beberapa orang, mengapa kamu cemas? Aku tidak ingin memberitahumu berapa banyak murid Sekte Pedang Roh yang mati di tangan 3 sekte utamamu selama ini tahun. Itu saja, Duan Changhai. Aku bisa memberimu kesempatan. Kamu bunuh diri, dan aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Ini menyelamatkanku dari kesulitan membuang-buang waktuku. Lin Bai berkata dengan dingin. Duan Changhai tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, hahaha, apakah menurutmu aku ini babi bodoh seperti mereka yang akan kamu sembelih sesuka hati di tanganmu? Aku akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam murid-muridku di istana Changhai Yuntai. Setelah itu mengatakan itu, Duan Changhai langsung bergegas, menggunakan ilmu pedang tajam di tangannya. Saat teknik pedang Duan Changhai dilepaskan, gelombang riak air muncul dari udara tipis. Niat pedang tingkat ketiga. Lin Bai berseru, tetapi dia tidak menyangka niat pedang Duan Changhai mencapai tingkat ketiga. Berdengung. Niat pedang Duan Changhai melesat ke arahnya, seperti ombak di laut, satu pedang lebih kuat dari yang lain. Teknik pedang Changhai. Ombak besar menghanyutkan pasir. Pedang ditusukkan dengan ketajaman yang luar biasa. Pedang yang tampaknya lemah sebenarnya memiliki kekuatan yang kuat dan luar biasa. Tiba-tiba langit dipenuhi bayangan pedang yang melesat ke arah Lin Bai. Kekuatan dahsyat segera naik ke langit. Teknik pedang yang dilakukan oleh Duan Changhai adalah harta karun sekte di istana Changhai Yuntai, satu-satunya seni bela diri kelas 1 tingkat surga, teknik pedang Changhai. Kumpulan ilmu pedang ini seperti kekuatan laut, setebal dan sekuat laut, dan meresap seperti air, merupakan ilmu pedang yang sangat kuat yang bersifat ofensif dan defensif. Duan Changhai memobilisasi niat pedang tingkat ketiga lagi, dan kekuatan besar langit dan bumi beredar dengan cepat, yang melipat gandakan kekuatan teknik pedang ini. Serangan pedang ini cukup untuk memukul mundur alam ramuan manusia. Bang! Lin Bai menahan pedangnya dan mundur 10 langkah. Duan Changhai mencibir dan berkata, hanya itu yang kamu punya. Kamu masih disebut pendekar pedang nomor 1 di Lingdong, itu hanya sebuah nama yang sia-sia. Lin Bai tersenyum tipis di wajahnya dan berkata, kamu memang tidak salah satu dari api sengit sekte Wu Feng itu. Istana dan murid istana Changhai Yuntai lainnya adalah babi bodoh. Itu wajar, saya adalah jenius kedua dalam daftar jenius kerajaan Shenwu, putra suci istana Changhai Yuntai. Kata Duan Changhai dengan wajah yang sangat bangga. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya belum selesai berbicara. Meskipun kamu bukan babi bodoh, kamu hanya sedikit lebih baik dari babi bodoh itu. Kamu paling baik dianggap sebagai anjing. Bab 649 1 tahun lalu, 1 tahun kemudian. Lin Bai tersenyum dingin. Duan Changhai tampak marah dan meraung, apa yang kamu katakan? Kamu sebenarnya mengatakan bahwa aku adalah seekor anjing, kamu sedang mencari kematian. Teknik pedang Changhai. 10.000 lapisan gelombang besar. Duan Changhai tampak marah, dan tiba-tiba miliknya teknik pedang berubah. Keganasan yang luar biasa. Sebuah pedang menusuk dengan keras, dan cahaya pedang menghantam seolah menembus langit. Lin Bai mencibir, gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Lin Bai telah menguasai teknik pedang Jingfeng hingga titik kesempurnaan. Dia segera menebas dengan pedangnya, dan energi pedang yang mencapai langit dan bumi meraung dan mengenai tubuh Duan Changhai di atas cahaya pedang. Bang! Dengan satu pukulan, Duan Changhai terlempar mundur 3 atau 4 langkah. Bagaimana ini mungkin? Duan Changhai menunjukkan keterkejutan yang luar biasa di wajahnya.
Keterampilan seni bela diri tingkat surga tingkat pertama masih menjadi rahasia penekan Sekte Istana Changhai Yuntai, dan dia juga telah mengembangkan rangkaian teknik pedang ini hingga tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Dia dapat menggunakannya dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatannya hampir sama kuatnya dengan ilmu pedang tingkat surga tingkat kedua. Tapi pada saat ini, dia sebenarnya dilawan oleh pedang Lin Bai dengan santai. Beraninya kamu menunjukkan rasa malumu di hadapanku dengan ilmu pedangmu. Selanjutnya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu ilmu pedang. Kekuatan supernatural. Hentikan angin. Mata Lin Bai menunjukkan cahaya dingin yang mengejutkan, dan pedang Qingge membuat sebuah gerakan yang ganas. Pedang itu menghantam, dan energi pedang yang mengejutkan para dewa tiba-tiba jatuh. Mata Duan Changhai memerah, dan bayangan kematian menyelimuti dirinya. Semangat bela diri. Tebasan terbang berkelanjutan. Aku akan melawanmu. Duan Changhai meraung dengan marah, dan kabut hitam melonjak di atas kepalanya, menampakkan seekor ikan besar bersayap, matanya bersinar dengan darah merah. Cahaya meledak dan mengenai Lin Bai. Duan Changhai naik ke langit dan menebas 9 pedang energi berturut-turut, mengaum ke langit dan bumi dan menyapu untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan supernatural. Bunga patah. Tubuh Lin Bai berubah, sayap ungu dan hijaunya berkumpul di belakang punggungnya, dia melompat ke udara, dan menebas dengan kedua pedangnya, memblokir ke-9 energi pedang Duan Changhai. Kekuatan supernatural. Pemakaman salju. Segera setelah itu, Lin Bai tidak memberikan kesempatan kepada Duan Changhai untuk bernapas. Dia bergegas menuju Duan Changhai seperti kilat dan menikam wajah Duan Changhai dengan pedang. Pedang ini seperti yang terhebat di langit dan bumi, dengan cahaya bintang yang bersinar dan terus meluas di mata Duan Changhai. Tidak, tidak. Duan Changhai sangat takut dengan pedang Lin Bai sehingga dia mundur dan dengan cepat memohon belas kasihan. Lin Bai, kamu berani membunuhku. Murid Sekte Lingjianmu Duan Qinghong tidak akan selamat. Duan Changhai berkata dengan cemas pada saat ini, memikirkan Duan Qinghong, Duan Changhai sepertinya telah memegang sedotan penyelamat nyawa. Mendengar perkataan Duan Changhai, Lin Bai tampak kaget, tiba-tiba memutar pedangnya dan menusuk perut Duan Changhai, menghancurkan dantian Duan Changhai, dan Duan Changhai terbang mundur. Puff! Duan Changhai jatuh ke tanah, muntah darah, dan wajahnya sangat pucat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa luka di tubuhnya sebelum dia merasa dantiannya telah ditusuk berkeping-keping oleh Lin Bai, dan energi sejati dalam tubuhnya menyebar dengan cepat. Tidak, 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 dantianku, dantianku. Teriak Duan Changhai dengan ketakutan di wajahnya. Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan muncul di samping Duan Changhai. Dia meletakkan ujung pedangnya di tenggorokan Duan Changhai dan bertanya, di mana Duan Qinghong? Duan Changhai meraung, beraninya kamu menghancurkan dantianku. Aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Duan Changhai hendak menerkamnya dan mati bersama Lin Bian. Tapi saat Duan Changhai bergerak, cahaya dingin melintas di mata Lin Bai, dan dia menebas dengan pedang tajam, merobek salah satu lengan Duan Changhai hidup-hidup. Duan Changhai menutupi lengannya lagi dan berteriak. Lin Bai bertanya dengan dingin, saya bertanya kepada Anda, di mana Duan Qinghong? Saya memberi Anda kesempatan terakhir dan jika Anda tidak menjawab, saya akan memenggal kepala Anda. Duan Changhai berkata kepada Lin Bai dengan ekspresi panik. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Duan Qinghong ditangkap olehku dan ditempatkan di puncak gunung. Jika kamu tidak membunuhku, Duan Qinghong bisa hidup. Begitu kamu membunuhku, aku jamin bahwa Duan Qinghong akan mati tanpa tubuh utuh. Kata Duan Changhai buru-buru. Dengan wajah datar, Lin Bai mencengkeram leher Duan Changhai dan menyeretnya ke puncak gunung. Di alun-alun turnamen, saya tidak menyangka Duan Changhai akan dikalahkan oleh Lin Bai. Ilmu pedang orang ini sangat kuat. Ya, Lin Bai mungkin masih belum memiliki banyak lawan di antara 700 negara di Lingdong. Sekarang, satu-satunya orang yang mungkin bisa mengalahkan Lin Bai pasti Lin Zier. Saya tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah antara Lin Bai dan Lin Zier. Sekarang Lin Bai akan pergi ke puncak gunung, langkah selanjutnya adalah kita bertempur dengan Lin Zier. Inilah yang saya nantikan. Banyak pejuang di bidang kompetisi yang menantikannya. Salah satunya adalah kultivator pedang nomor 1 di Lingdong. Salah satunya adalah orang jenius nomor 1 di Lingdong. Jika kedua orang ini bertarung, pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau, dan akan seru. Su Jianan menyaksikan Lin Bai menyeret Duan Changhai ke puncak gunung, dan berseru, Lin Bai akan bertemu Lin Zier. Begitu mereka berdua bertemu, salah satu dari dua harimau itu akan terluka dalam perkelahian. Pendekar darah. Dia dan putri tertua tidak berkata apa-apa, keduanya terdiam. Mereka sudah mengetahui niat Lin Bai. Lin Bai berkata bahwa dalam kompetisi seni bela diri hari ini, Lin Bai akan membunuh Lin Zier. Di puncak gunung.
Di puncak Gunung Qingtian, ada bendera berkibar dengan sulaman 4 karakter, Istana Changhai Yuntai. Dan seorang wanita berpakaian putih, berdiri di bawah bendera, memandang Lin Bai yang berjalan menaiki tangga batu sambil mencibir. Orang ini jelas adalah Lin Zier. Di bawah kaki Lin Zier, ada seorang prajurit yang penuh bekas luka dilihat dari pakaiannya yang berlumuran darah, orang ini adalah Duan Qinghong. Kamu di sini, kata Lin Zier sambil mencibir saat dia melihat Lin Bai berjalan ke puncak gunung. Wajah Lin Bai dingin, dan dia menatap Duan Qinghong yang menginjak kaki Lin Zier, dengan cahaya dingin yang tajam di matanya. Lin Zier tersenyum dan berkata, tahukah kamu? Awalnya, kompetisi tahun ini seharusnya menjadi arena pertarungan. Seharusnya menjadi kompetisi 1 lawan 1 antara prajurit dari berbagai sekte untuk menentukan hasil akhir. Lokasi. Kompetisi seni bela diri akan berada di Pulau Gantung dan Gunung Qingtian. Apakah kamu tahu kenapa? Lin Zier tersenyum dingin. Lin Bai memandang Lin Zier dalam diam. Lin Zier terkekeh dan berkata, haha, Lin Bai, bukankah menurutmu pemandangan ini sangat familiar bagimu sekarang? Setahun yang lalu, di Gunung Qingyu di kota Lingqi, kamu membunuh orang jauh-jauh dari kaki gunung ke puncak gunung sama seperti Anda hari ini. Dan saya berdiri dengan bangga di puncak gunung seperti hari ini. Betapa miripnya pemandangan ini. Lin Zier mengerucutkan bibir merahnya dan tersenyum dengan lembut. Lin Bai kemudian mengingat bahwa pada pertemuan perekrutan murid 4 sekte besar yang diadakan di kota Lingqi setahun yang lalu, Lin Bai membunuh semua pengikut Lin Zier dari pegunungan untuk membunuhnya. Dan pergi, berjuang sampai ke puncak gunung. Adegan ini sangat mirip dengan hari ini. Hari ini sama saja, dari tepi Pulau Gantung, sampai ke puncak Gunung Qingtian. Berdiri di hadapan Lin Zier lagi. Bab 650 Lin Zier yang sangat kuat. Di puncak gunung, Lin Zier memiliki ekspresi lega di wajahnya dan berkata dengan tenang, saya khawatir Anda tidak akan datang, dan saya khawatir Anda akan takut, jadi saya menangkap Anda, murid dari Sekte Pedang Roh. Lin Zier menatap kakinya. Duan Qinghong, yang telah disiksa melebihi bentuk manusia. Saudara muda Lin Bai. Duan Qinghong lemah dan berteriak kepada Lin Bai dengan lemah. Dari mata Duan Qinghong, Lin Bai melihat jejak doa. Duan Qinghong berharap Lin Bai bisa menyelamatkannya. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, Lin Zier, karena aku di sini, biarkan kakak senior Duan Qinghong pergi. Dalam analisis terakhir, ini hanyalah dendam antara kamu dan aku. Dendam antara kamu dan aku sudah berakhir. Ada terlalu banyak orang yang terlibat. Kamu membiarkan kakak senior Duan Qinghong pergi, dan aku membiarkan Duan Changhai dari sektemu pergi sebagai gantinya. Bagaimana kalau itu sebagai gantinya? Lin Bai berkata dengan ringan, tanpa gelombang di wajahnya yang tenang dan mata ada jejak kesungguhan yang tersembunyi di kedalaman. Duan Changhai berteriak kepada Lin Zier dengan penuh semangat, Tuan, selamatkan saya. Saya dilumpuhkan oleh Lin Bai. Saya sudah menjadi cacat, tetapi saya tidak ingin mati. Tuan, selamatkan saya. Lin Bai berkata, jika kakak senior Duan Qinghong meninggal, Duan Changhai tidak akan selamat. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir aku peduli dengan kehidupan Duan Changhai? Belum lagi dia digulingkan sekarang, bahkan jika dia tidak digulingkan, aku tetap tidak peduli. Lin Zier sedikit mencibir, mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan memukul dengan keras. Hanya terdengar bunyi klik, Duan Qinghong menjerit, darah tiba-tiba keluar dari tenggorokannya, kepalanya dimiringkan, dan dia kehilangan nyawanya di tempat. Tidak, Duan Qinghong. Ketika Sujianan melihat pemandangan ini, matanya merah darah karena marah, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Pupil Lin Bai membesar, dan dia menatap Duan Qinghong, yang masih tampak mati, hatinya sangat marah, dan kemarahan yang membara muncul dari tubuh Lin Bai. Lin Zier, kamu belum berubah sama sekali. Kamu masih kejam dan tidak benar seperti setahun yang lalu. Kamu benar-benar mengabaikan kehidupan teman-teman sekte kamu. Apakah kamu masih manusia? Lin Bai Wanban berkata dengan sedih dan marah. Ketika Duan Changhai melihat Duan Qinghong dibunuh oleh Lin Zier, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan pucat. Duan Qinghong sudah mati, jadi Lin Bai tidak ada gunanya membiarkannya tetap hidup. Duan Changhai hampir bisa membayangkan bahwa nasib selanjutnya adalah dibunuh oleh Lin Bai. Hahaha, tentu saja aku bukan manusia. Lin Bai, izinkan aku memberitahumu, aku adalah dewa. Lin Zier tertawa liar dan berkata dengan gila, bagaimana kamu, roh bela diri tak berguna kelas 1 tingkat kuning, tahu seberapa kuat semangat bela diri saya? Saya beritahu Anda Lin Bai, dalam waktu dekat, saya akan mendominasi dunia dan menjadi dewa dunia ini. Semua pejuang, apakah mereka jiwa bela diri tingkat kaisar atau bela diri tingkat dewa jiwa, kamu harus berlutut di kakiku dan gemetar. Karena aku adalah dewa dunia ini.
Mereka semua akan gemetar di bawah kekuatanku yang sangat kuat. Haha, kamu adalah bela diri tak berguna kelas 1 tingkat kuning semangat, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Kamu tahu betapa kuatnya semangat bela diriku. Lin Zier berkata dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Ketika berbicara tentang jiwa bela dirinya, wajah Lin Zier menunjukkan kegembiraan dan kebanggaan sehingga sulit untuk menyembunyikannya. Lin Bai memandang Lin Zier dalam diam, ekspresinya dingin. Ekspresi Lin Zier tiba-tiba berubah, dan matanya berkilat tajam. Lin Bai, hari ini saya meminta Master untuk menentukan lokasi kompetisi di Gunung Qingtian, hanya untuk memberitahu Anda. Setahun yang lalu, Ling Qi dalam pertempuran di Chengqingyu itu Mountain, aku akan membalasmu 100 kali lipat rasa malu yang kamu berikan padaku hari ini. Hari ini, aku akan membiarkanmu bertarung jauh-jauh dari kaki gunung seperti yang kamu lakukan setahun yang lalu, dan membiarkanmu muncul di hadapanku dengan sikap yang tak terkalahkan, hanya karena aku ingin kembali ke momen tahun yang lalu. Hanya saja hari ini, akhir bagimu dan aku adalah kematianmu. Lin Bai, menderita kematian. Bunuh kamu. Maka penghalang iblis dalam seni bela diriku akan hancur. Boom! Kata-kata Lin Zier barusan setelah mengatakan itu, aura luas dan tak terbatas menyapu tubuhnya, seperti langit berbintang dan laut. Niat bela diri sempurna tingkat ketiga meledak tanpa kendali. Kekuatan langit dan bumi tiba-tiba melonjak, gunung-gunung bergoyang, pepohonan suram, angin bertiup kencang, dan cahaya ilahi jatuh dari langit, seperti peri dari dunia peri yang turun ke bumi. Kekuatan yang menakutkan melonjak seperti kekuasaan seorang kaisar atas dunia. Bang! Tepat di bawah kekuatan ini, Lin Bai merasa panik. Terlalu kuat. Lin Bai tidak bisa menahan rasa takutnya. Lin Zier, yang sekarang menunjukkan kekuatannya di depan Lin Bai, seperti dewa dan tidak dapat ditantang. Puff! Di bawah aura Lin Zier yang kuat dan luar biasa, Lin Bai terkejut sampai muntah darah, dan terbang mundur dalam keadaan menyedihkan, mendarat 100 meter jauhnya. Apa? Hanya dengan kekuatan momentum saja, Lin Bai sangat terkejut hingga dia muntah darah. Ini tidak mungkin bahkan jika dia berada di alam ramuan manusia. Apakah Lin Zier begitu kuat? Pada saat ini, di alun-alun kompetisi, para prajurit begitu ketakutan sehingga mereka semua berdiri dari kursi mereka, menatap dengan tercengang ke arah Lin Zier yang tak terhentikan di Gunung Qingtian, yang tampak seperti dewi yang turun ke bumi. Saat ini, di Villa Mingjian, Jian Qianqiu dan Jian Ruohan berdiri berdampingan, memandang Lin Zier yang diproyeksikan di dinding batu. Jian Qianqiu merasa sangat ketakutan, kekuatan Lin Zier sebenarnya sangat kuat. Roh bela diri tingkat surga kelas 5 benar-benar memiliki potensi untuk mencapai langit dalam satu langkah. Ya, saya kira, kekuatan Lin Zier adalah jauh lebih hebat dari Ye Jianqiu, dia harus 3 tingkat lebih kuat. Dia hampir bisa dengan mudah mengalahkan seorang prajurit di alam ramuan manusia tingkat pertama. Aku ingin tahu apakah Lin Bai bisa mengalahkannya. Jian Ruohan juga merasakan betapa kuatnya Lin Zier berada pada saat ini. Reputasinya sebagai orang jenius nomor 1 di Lingdong memang pantas diterima. Di alun-alun turnamen, putri tertua membuka mulutnya dengan ngeri, dan matanya hampir keluar dari rongga matanya. Putri tertua tahu bahwa Lin Zier sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Zier akan mengejutkan Lin Bai hingga muntah darah hanya dengan kekuatan momentumnya, dan berada dalam keadaan yang sangat memalukan. Kekuatan semacam ini telah melampaui batas 700 negara di Lingdong. Su Jianan, Li Jianxing, Wang Hao, Sun Qian dan lainnya semuanya tampak khawatir dan cemas. Zhao Longtu tertawa dan berkata, ini konyol, ini sangat konyol. Roh seni bela diri kelas 1 tingkat kuning begitu putus asa untuk menantang putri angkat saya yang berharga. Benar-benar konyol. Saya telah hidup lebih dari 1 tahun 100 tahun. Saya belum pernah melihat orang sebodoh itu selama bertahun-tahun. Hahaha. Zhao Longtu duduk di posisi tinggi dan tertawa liar. Suaranya tidak tertahan sama sekali, dan didengar oleh semua prajurit yang hadir. Roh bela diri tingkat kuning kelas 1 menantang roh bela diri tingkat surga kelas 5. Semut di antara para pejuang, menantang raja di antara para pejuang. Sepertinya Anda sedang mencari kematian.